Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TIU ya. Jadi materi TIU sendiri itu akan luas materinya karena kenapa? Karena di konsep berhitung saja itu banyak hal yang terkait dengannya ya. Perkalian pecahan, perkalian bilangan biasa, kemudian akar, pangkat, dan hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian saja di soal cerita itu banyak, ada kecepatan, ada mengetahui volume, yang penting dia disajikan dalam bentuk cerita. Nah, oleh karena itu teman-teman harus rajin mampu bernalar dengan baik dalam memahami soal-soal yang ada di TIU. Ketika teman-teman punya penalaran yang baik atau logika yang baik di dalam mengerjakan soal-soal TIU, yakin dan percaya teman-teman bisa mengerjakan soal itu dengan cepat dan tepat. Nah, oleh karena itu, karena di dalam tes CPNS itu kita tidak hanya bertarung dengan jawaban benar, tetapi juga kita bertarung dengan waktu. Artinya apa? Kita tidak hanya dituntut menjawab soal itu dengan benar, tetapi harus juga dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus punya kemampuan logika yang baik. Bagaimana cara kita memecahkan soal itu dengan cara yang cepat dan memiliki hasil yang benar. Tentunya kita akan membahasnya berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya sebagai kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021. Semoga teman-teman memperoleh NIP di tahun ini ya. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira Intensif CPNS 2021 dengan cara DM di Instagram ya. Kalian akan dibina hingga tes dengan sub-sub materi berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal per ayat kita akan bina ya. Kemudian 2 atau 3 hari setelah sebelum tes berlangsung, teman-teman akan dievaluasi untuk mengukur kesiapan teman-teman baik secara pengetahuan, psikis, dan strategi. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti tes atau belum? Oke. Nah, sekarang kita lanjut saja melihat soalnya ya. Oke, ini soal nomor 1. Data kependudukan di sebuah RT disajikan dalam bentuk lingkaran diagram ya. Diagram lingkaran yang berprofesi sebagai petani ada 85 derajat. Jadi petani itu ada 85 derajat ya. Kemudian yang berprofesi sebagai TNI itu ada 50 derajat. Jadi TNI-nya ada 50 derajat. Oke. Kemudian dan yang berfungsi sebagai PNS itu ada 60 derajat. Jadi PNS itu 60 derajat. Oke. Nah, sekarang sisanya adalah wira swasta. Wira swasta sisanya ya. Wira swasta. Wira swasta sisanya. Nah, berapa sisanya? Hitung saja dulu ini ya. Kan lingkaran itu 360, berarti 360 itu dikurang 85, dikurang 50, dikurang 60, itulah sisanya. 360 kurang, kalau ini kan 110, berarti sisanya 200. Ini 110 sisanya 250 ya. 250 kurang 85 itu berarti 165. Oke, 165 sisanya ya. Nah, dari situ kita akan, berarti kita sudah tahu berapa derajat itu wira swasta. Nah, kan di sini jika penduduk RT tersebut sebanyak 120, berarti 360 itu derajat setara dengan 120 jiwa. Sehingga saya bisa katakan berarti 360 bagi 120 itu 3, berarti 3 derajat itu mewakili 1 jiwa. Kan gitu. Jadi kalau 3 derajat mewakili 1 jiwa, berarti kalau mau tahu berapa sih kalau 165 derajat, tinggal dibagi 3 derajat. 165 derajat tinggal dibagi 3 derajat. 163 bagi 165 bagi 3 itu dapat 55 jiwa. Oke. Jadi ketemu ya jawabannya 55 orang jiwa ya. Nah, begitu cara menganalogikan teman-teman. Jadi kalau lingkaran penuh kan 360, berarti 360 derajat itu setara dengan 120 jiwa. Keseluruhan juga dari penduduk. Berarti 3 derajat itu setara dengan 1 jiwa. Gitu ya. Jadi kalau 165 derajat tinggal bagi 3 derajat aja. Kita dapat 55 jiwa. Jawabannya C ya. Lanjut di soal nomor 2. Jika setiap sel memiliki sisi yang sama, maka perbandingan keliling bidang yang diartis dengan bidang keliling ABCD. Nah, teman-teman, perhatikan ya. Kalau seperti ini, coba kita lihat saja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini juga ke bawah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 kali 4 ya, karena 4 sisinya itu ABCD. Berarti 24 kelilingnya. Bagaimana caranya untuk melihat ini ya teman-teman? Tapi perhatikan kalau untuk yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk yang ke atasnya ya. Kemudian yang ke samping sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang ke sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya sebenarnya teman-teman ketika yang tidak ada yang bolong pada bagian sini, tidak ada yang bolong ya, maksudnya ini kan tidak bolong namanya karena ada di sini terisi ya, maksudnya tidak putih semua ya, maka selalu jawabannya adalah 1:1. Maka ABCD itu kelilingnya 24 dan arsir kelilingnya juga 24, jadi 1:1. Kecuali kalau di sini putih teman-teman ya, di bagian sini misalnya putih berarti garis ini bolong putih semua, ataukah di sini putih jadi baris ini bolong putih semua, maka tidak sama kelilingnya karena baris ke atasnya berkurang satu bagian ya untuk daerah yang diarsir. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kalau dapat soal semacam ini teman, walaupun gambarnya dia acak, selama dia kecuali kalau ada yang misalnya seperti ini tambahan di sini double ya, 1, 2, 3, nah itu berbeda lagi. Tapi selama tidak ada gambar yang seperti itu, kalau gambarnya hanya model-model seperti ini, itu langsung bisa ditebak 1:1. Oke, bisa ya. Kalau teman-teman tidak mau berlogika seperti itu, teman-teman tinggal menghitung saja arsirannya ya. Itu dapat dilakukan kalau apa ya? Kalau misalnya sel-selnya itu tidak banyak ya. Kalau kayak soal nomor 2 ini sedikit sel-selnya jadi masih mudah dihitung. Lanjut di soal nomor 3. Suatu kolam diisi air melalui keran A, B atau C. Keran B, A atau B atau C. Salah satunya masing-masing. Waktu yang dibutuhkan untuk untuk mengisi kolam tersebut berturut-turut adalah 12 menit, berarti si A itu 12 menit, si B-nya 15 menit, dan si C-nya 20 menit. Jika ketika keran digunakan bersama-sama selama 4 menit, maka kolam tersebut akan terisi. Nah, saya ingin sebenarnya ada cara yang biasanya orang hafalkan, tetapi saya ingin berikan logika supaya teman-teman paham konsep ya. Kalau A itu 12 menit, ya 12 menit, artinya kekuatannya setiap menit itu 1/12. Kalau 12 kali 12 jadi 1 kolam ya. Kalau si B ini kekuatan ya, kekuatan ini, kekuatan. Kalau si B itu 15 menit, berarti kekuatannya setiap menit itu, kekuatan per menit ya, kekuatan per menit. Oke. Setiap menit itu 1/15. Per 15 ya. Kalau si C 20 menit, berarti kekuatannya seper menit itu 1/20 ya. Kekuatannya per menit. Nah, sekarang dia di sini jika ketika keran digunakan bersama-sama, artinya kita gabung kekuatannya ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama berarti digabung kekuatannya. Berarti tinggal 1/12 ini per menit ya. Ditambah 1/5 karena digabung jadi ditambah 1/20. Jadi penyebut 60 ya. Kayak 60 bagi 12 5. Kemudian 60 bagi 15 4 ya. Kemudian 60 bagi 20 3. Dapat di sini kita dapatkan 12/60 atau 1/5. Artinya kekuatannya setiap menit itu 1/5 setiap menitnya. Jadi kalau 4 menit tinggal ini setiap menit kan setiap menit 1/5. Yang ditanyakan 4 menit tinggal 1/5 kali 4 menit ya. Sama dengan 4/5. 4/5 itu 0,8 bagian yang penuh. Oke. Dapat ide ya? Jawabannya jelas ya? Ide. Nah, teman-teman bisa kerjakan dengan cara logika-logika seperti ini. Teman-teman bisa lebih cepat nanti karena ada bagian-bagian yang tidak mesti teman-teman tuliskan nanti ya. Cuma Uncle berikan konsep dasarnya. Kita lihat soal nomor 4. Suatu bak mandi diisi dengan air sebanyak 5/3, 5/8 bagian. Jadi 5/8 bagian. Memerlukan waktu 7,5 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya?
jika pengisian dengan laju yang sama. Jadi kalau mau tahu sisanya, jadi kan kalau satu bak itu berarti satu itu 8/8 ya, satu bak ya. Ini kan 8/8 itu satu, dikurang 5/8, sisanya 3/8. Berarti ini sisanya. Berapa katanya waktu yang dibutuhkan, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya. Nah, kita lihat saja. Kalau 5/8 bagian sama dengan 7,5 jam, berarti 1/8 bagian itu pasti 7,5 bagi 5. Dapatnya 1,5 jam. Nah, kalau dia mintanya 3/8 berarti 1/8 kali 3. Nah, 3/8 berarti ini juga kali 3 sama dengan 4,5 jam. Dapat ya logikanya? Jawabannya adalah B. Jadi begitu teman-teman cara kita mengerjakan soal-soal TIO, harus mempunyai logika di dalam menerjemahkan soal-soal atau redaksi kalimat yang disebutkan di dalam soal itu. Semakin kita rajin memecahkan, mengerjakan soal-soal semacam ini dan melatih nalar kita untuk senantiasa berlogika, maka semakin mudah kita mengerti maksud dari soal itu sendiri. Dan dengan mengerti soal yang maksud dari soal itu, maka kita selalu bisa dengan mudah menemukan cara yang tepat, metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di dalam soal itu. Oke ya, lanjut di soal terakhir, soal nomor 5 ya. Pak Anto memiliki sebidang tanah dengan panjang 9 meter. Jadi ada sebidang tanah panjangnya 9 meter. Jadi kalau ada soal begini langsung visualisasikan dengan gambar ya, 9 meter. Dan lebarnya 5 meter. Jadi lebarnya 5 meter ya. Mungkin di sini 5 meter. Di area tanah tersebut, anak Pak Anto membuat lingkaran dengan perbandingan luas 1:4 antara lingkaran yang dibuat dengan luas area di luar lingkaran. Berarti maksudnya adalah di sini dia buat lingkaran. Luas lingkaran ini sama dengan 4 kali luas daerah yang di luar adalah 4 kali luas lingkaran ya. Gitu. Karena perbandingan antara ini dengan luas daerah di luar lingkaran itu sendiri adalah 1:4. Nah, kalau begitu, jika luas lingkaran tersebut adalah PR kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran, maka R adalah, nah, ini kan luas lingkaran ya, PR kuadrat. Nah, kita lihat dulu, berapa sih luas tanah keseluruhan. Kalau luas tanah keseluruhan adalah 9 kali 5, sama dengan 45. Kalau luas di dalam, artinya luas tanah keseluruhan itu adalah luas lingkaran ditambah luas arsiran di luarnya. Berarti 1 kan ini luas lingkaran, perbandingannya 1, ini luas tanah di luar lingkaran ya. Berarti 4, berarti totalnya 5. Berarti 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, berarti saya bisa tahu bahwa karena lingkaran itu 1 bagian, berarti 9 kali 1. Kalau yang di luar itu 9 kali 4. Gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran nanti, berarti luas lingkaran saja yang harus kita tahu. Berarti 9 kali 1, 9 ya. Inilah luas lingkaran. Sekarang kita berubah. PR kuadrat ini kan luas lingkaran sama dengan 9. Berarti R kuadrat itu sama dengan 9 per Pi. Berarti R sendiri adalah akar 9 per Pi. Ini kan bisa mati dengan akarnya ya, tetapi Pi-nya tidak bisa. Berarti kalau akar 9 itu 3 per akar Pi. Oke. Tetapi ini tidak ada muncul di pilihan. Nah, boleh disederhanakan kali Pi per Pi. Kan akar Pi per Pi ya, akar Pi. Kenapa saya kali akar Pi per Pi? Ini kan akar Pi per akar Pi itu 1 ya. Berapapun yang dikalikan dengan 1 itu tidak merubah nilai. Misalnya 4 kali 1, 3 per akar Pi kali 1 itu sama dengan 3 per akar Pi. Cuma bentuknya nanti berubah ya. 3 kali akar Pi, 3 akar Pi. Pi kali akar Pi kali akar Pi ya Pi. Bentuk lain dari ini adalah E ya. Sorry, E. Ini bentuk lainnya 3 akar Pi per Pi itu sama saja kalau kita tuliskan 3 per Pi kali akar Pi. Sama ya. Oke. Jadi jawabannya adalah, begitulah cara kita menalar soal-soal semacam ini teman-teman ya. Jadi saya ulang kembali di sini kan ini bagian 1 bagian, ini yang di luar lingkaran 4 bagian. Jadi totalnya 5 bagian. Berarti luas keseluruhan ini 5 bagian.
berarti kalau kan luasnya 45 itu sama dengan 5, berarti setiap satu bagian itu setara dengan 9. Jadi ini kan tadi satu bagian, berarti inilah nilainya 9. Nah, gitu ya. Kalau yang di luar lingkaran itu 4 bagian, berarti 4 kali 9 36 luasnya ya. Nah, begitu cara kita menalar teman-teman ya. Insya Allah jangan pernah menyerah. Teman-teman adalah orang yang hebat. Terus berlatih, bernalar terus agar teman-teman dapat menerjemahkan setiap maksud dari soal itu dengan baik. Dengan memahami maksud dari setiap soal itu, maka teman-teman akan mudah menemukan metode atau cara memperoleh jawaban yang benar untuk memecahkan masalah di soal tersebut. Saya percaya teman-teman adalah orang-orang yang mempunyai intelijensi yang baik. Teman-teman berani bertarung di CPNS karena percaya kepada diri teman-teman dan percaya atas bahwa segalanya ditentukan oleh Tuhan. Bukan yang pintar yang akan lulus, bukan pula yang bodoh yang akan gagal. Begitu pula sebaliknya, bukan yang pintar yang akan gagal, bukan pula orang bodoh yang akan lulus. Tetapi yang lulus adalah mereka yang siap mengabdi, mereka yang percaya bahwa keputusan terbaik itu ada di tangan Tuhan, dan mereka yang dipilih oleh Tuhan karena layak untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Jadilah ASN yang melayani masyarakat dengan hati yang tulus, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tetaplah semangat bahwa tidak ada yang mungkin menghalangi teman-teman menjadi seorang ASN kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar, yang kedua adalah yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, kita harus senantiasa belajar, rajin belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.